Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya ta'zimi para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis yang sangat Allah sayangi, di majlis yang sangat Allah cintai, dan juga majlis yang sangat disukai oleh para malaikat, yaitu majlis yang mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu semua, ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Slamet, ya. Karena hari ini harusnya jadwalnya Ustadz Jasmadi, karena beliau berhalangan hadir, maka meminta tukeran, gitu ya. Jadi nanti tukeran dengan jadwal saya yang selanjutnya yang akan diisi oleh Ustadz Jasmadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasanya masih lancar ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah masih lancar, masih kuat, ya. Semoga istiqomah sampai akhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kami akan membahas sebuah tema, yaitu rezeki yang sering terlupakan. Rezeki yang sering terlupakan. Nah, kira-kira apa ini yang sering kita lupakan, ya? Padahal ini bernama rezeki, ya. Karena biasanya banyakkan orang, Bapak Ibu, tidak menyadari bahwa dirinya itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak semua orang bisa mendapatkan rezeki ini, ya. Dan tidak menyadari, ya, bahwa seandainya rezeki ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kehidupannya pun akan menjadi tidak bahagia. Kehidupannya akan berubah. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, biasanya orang itu menganggap rezeki dalam hal apa? Berupa materi, berupa uang, harta,
kedudukan, dan lain sebagainya. Anggapannya rezeki adalah seperti itu. Padahal bukan hanya sebatas itu. Rezeki itu sangat luas artinya. Sehingga pada sore hari ini kita akan bahas rezeki-rezeki apa yang sering kita lupakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang sering kita lupakan adalah al-usrah as-sa'idah, keluarga yang nyaman. Keluarga yang nyaman, keluarga yang tenang. Nah, ini merupakan rezeki yang terkadang kita lupa bahwa ini adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan. Kita lupa punya orang tua adalah rezeki. Kita lupa punya suami, punya istri adalah rezeki. Kita lupa punya anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh soleha adalah rezeki. Sehingga inilah yang terkadang kita lupakan. Padahal semua itu adalah pemberian yang begitu istimewa yang Allah berikan kepada kita. Memiliki pasangan, memiliki anak, memiliki keturunan yang sehat, yang soleh soleha. Masya Allah, ini adalah suatu rezeki yang sangat besar sekali. Sehingga dalam sebuah hadis yang mana isi kandungannya itu menjelaskan tentang keadaan dua manusia yang dicabut nyawanya. Yang satu adalah ruhnya orang yang beriman, yang kedua adalah ruhnya orang kafir dan ruhnya orang munafik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kematiannya orang yang beriman, kematiannya orang yang soleh, maka adalah seperti satu helai rambut yang dimasukkan ke dalam tepung, ditarik secara perlahan. Begitu indahnya, tenang sekali. Tidak ada rasa sakit. Dan ketika ruhnya diangkat oleh para malaikat, disambut oleh malaikat penjaga langit, disambut dengan kegembiraan, disambut dengan rasa bahagia kedatangannya orang-orang yang soleh. Dan ia akan mendapatkan banyak kenikmatan, mendapatkan nikmat kubur, sebagaimana kubur meluas sejauh mata memandang, dan mendapatkan banyak kesenangan di dalamnya karena jeripayahnya ketika di dunia. Namun ketika orang soleh sudah mendapatkan semua kenikmatan itu dalam kubur, ternyata ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Kenapa ini? Padahal ia sudah mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan segala kenikmatan di dalam kubur, tetapi meminta kepada Allah supaya disegerakan hari kiamatnya. Rabbi aqimis sa'ah. Ternyata jawabannya, likaili arji li ahli. Aku ingin berkumpul kembali bersama keluargaku. Masya Allah, Sehingga keluarga yang kita bina pada saat ini, ini akan selalu terkenang, akan selalu terbawa kehangatannya, akan selalu terbawa suasananya. Sehingga jadikan kehidupan di dalam keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadikan rumah itu seperti surga, baiti jannati. Karena rumah yang bagaikan surga itu tidak harus rumah yang mewah, tidak harus rumah yang bertingkat, tidak harus punya mobil banyak, tidak harus punya harta yang banyak. Tapi rumahku surgaku adalah salah satunya dengan hidupnya amalan-amalan ibadah di dalam rumah. Antara suami dan istri saling mengingatkan dalam ketakwaan,
anak-anaknya menjalankan perintah Allah, di rumah dihidupkan bacaan-bacaan Al-Quran, saling menasehati dalam ketakwaan dan kesabaran, Masya Allah, maka itu sudah cukup untuk menjadi suatu rumah yang bagaikan surga. Tidak harus mewah, tidak harus begitu indah, asalkan hidup amalan-amalan agama, maka itu pun akan menjadi ketenangan hidupnya di dalam berkeluarga. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila rumah yang tidak pernah didengarkan bacaan Al-Quran, tidak pernah dihidupkan ta'lim, maka rumah ini begitu panas hawanya, ya. Rasa-rasanya kalau datang ke rumah itu rasanya sumpek sekali, gitu ya. Sumpek, panas, gitu ya. Banyak masalah. Nah, ini salah satunya apa? Karena tidak dibacakan Al-Quran, tidak dihidupkan ta'lim, tidak dihidupkan amalan-amalan soleh, sehingga seakan-akan masuk ke rumah itu bukannya membawa perasaan tenang, tapi malah justru membawa perasaan yang tidak bahagia. Sehingga Bapak Ibu, ya, rezeki pertama yang terkadang kita lupakan adalah keluarga yang nyaman. Oleh sebab itu, selagi semuanya masih ada, masih memiliki anak atau memiliki suami atau memiliki istri, memiliki orang tua, maka jagalah semua itu dengan baik. Sebab jika nanti sudah tidak ada, yang ada hanyalah tinggal penyesalan dan penyesalan. Atau mungkin sekarang sudah terasa lah, ya, Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang sudah dewasa. Nah, biasanya kalau anak perempuan sudah dewasa menikah, dibawa pergi, ya Bapak Ibu, ya, dibawa oleh suaminya, ya. Satu persatu dibawa oleh suaminya. Akhirnya tinggal berdua lagi dengan istri atau bapak itu. Maka selagi mereka masih ada sekarang, ya, hidupkan kehangatan, bahagiakan mereka. Sebab ketika nanti anak-anak sudah dewasa, mereka akan pergi meninggalkan kita sendiri-sendiri, karena akan mencari jalan hidupnya masing-masing. Namun nanti akan begitu terasa sekali suasana indahnya saat momen-momen lebaran, ya. Biasanya ketika masuk awal lebaran, ya, atau mungkin sebelum lebaran itu, ya, keluarga yang jauh, anak-anak kita yang merantau di luar kota akan pulang menemui kita. Bahagia sekali rasanya, ya. Bahagia, senang kedatangannya itu, ya. Kumpul lagi bareng. Nah, ini ternyata rasa nyaman, rasa bahagia berkumpul dengan keluarga itu adalah rezeki, iya. Sehingga ini yang harus kita syukuri, ya. Sebab ada istilah yang mengatakan, ya, asalkan kumpul itu sudah cukup, itu, ya. Walaupun makan apa adanya, yang penting kumpul, semuanya sehat, ya, maka itu sudah lebih dari cukup. Namun bagi bapak, ya, bagi seorang suami juga harus memperhatikan mengenai pentingnya agama dalam kehidupan keluarga. Sebab seorang suami memiliki tugas dan beban amanah, yaitu untuk menjaga anak dan istrinya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ini perintah dari Allah bagi kita yang sudah menikah, suami, untuk menjaga anak dan istrinya dari api neraka.
membimbing anak istri kita agar terhindar dari api neraka. Oleh karenanya, selagi semua masih ada dalam kehidupan kita, maka jaga dengan baik. Ajarkan pentingnya agama. Jadikan pertemuan, jadikan perkumpulan dengan bersama keluarga ini menjadi suatu kehangatan, suatu ketenangan jiwa. Sebab jika salah satu dari mereka sudah tidak ada, maka yang adalah tinggal penyesalan dan penyesalan. Itu ya. Betapa sedihnya kita Bapak Ibu ketika kehilangan orang yang kita cintai dalam keluarga. Kehilangan suami, kehilangan istri, ataupun kehilangan anak. Sedih sekali ya. Maka dari itu, jika semuanya masih ada, sayangilah dengan baik, jagalah dengan baik. Itu. Sebab semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian rezeki yang kedua yang sering kita lupakan ya, yaitu adalah as-sihat, yaitu rezeki sehat. Itu Bapak. Karena nikmat sehat ini adalah nikmat yang begitu besar ya. Dan juga merupakan nikmat yang begitu mahal ya. Sehingga terkadang kita baru menyadari pentingnya sehat itu ketika kita sedang sakit. Saat sakit baru teringat, ya Allah, itu ya, ingin sehat, ingin ibadah, itu ya, ingin sholat taraweh, ingin berpuasa, itu ketika sakit. Sehingga saat kita sekarang masih diberikan kesehatan oleh Allah, maka manfaatkan kesehatan ini dengan baik. Karena sehat ini juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Betapa banyak di luar sana Bapak Ibu orang yang tidak bisa duduk ya, sehingga mereka berobat ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu hanya untuk bisa duduk. Tapi sekarang Bapak Ibu duduk gratis, nikmat, bisa lendean ya, tidak ada kurang apapun. Sehingga kenikmatan ini juga adalah rezeki. Betapa banyak di luar sana orang yang tidak bisa melihat, tapi kita Bapak Ibu bisa melihat ya. Bisa melihat anak-anak yang soleh, bisa melihat indahnya kehidupan di dunia. Dan betapa sedihnya orang yang tidak bisa melihat Bapak Ibu, gelap. Setiap harinya gelap itu. Maka pandangan kita ini ya, yang kita bisa melihat, gunakan pandangan ini untuk melihat kekuasaan Allah. Gunakan untuk beribadah. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Itu. Dan juga bisa kita lihat betapa banyak di luar sana orang yang tidak bisa berbicara, tapi kita bisa berbicara. Itu. Maka sudahkah kita gunakan lisan ini untuk mengingat Allah? Sudahkah lisan ini kita gunakan untuk kebaikan? Itu ya. Karena di luar sana banyak Bapak Ibu ya, orang yang tidak bisa berbicara, mereka ingin berbicara seperti kita ya. Sehingga kita yang diberikan nikmat berbicara ini, maka jangan disia-siakan. Jangan digunakan untuk menghibah, jangan digunakan untuk mengfitnah, jangan digunakan untuk mengadu domba, jangan digunakan untuk berkata kasar, itu ya. Karena kesehatan dan nikmat berbicara ini adalah suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Maka dari itu ya, penting bagi kita ya
untuk mengingat bahwasanya kesehatan itu adalah rezeki yang sangat besar. Dan Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihi ma katsir minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terpedaya dan lupa kepada keduanya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur yang masih Allah berikan sekarang ini juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang sudah umurnya menginjak 40 ke atas, sudah masuk 50 ke atas, atau ada yang sudah sedang masuk 60 ke atas dan seterusnya. Maka syukuri nikmat umur ini karena masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur, diberi sehat. Dan beruntungnya Bapak Ibu sore hari ini digerakkan oleh Allah untuk datang di majlis, datang di tempat yang Allah muliakan untuk menuntut ilmu agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nikmat kedua yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat. Kemudian selanjutnya ada hadis yang Rasulullah sampaikan agar kita membaca doa ini dan terhindar, harapannya terhindar dari segala berbagai macam penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, dan penyakit kusta, serta dari sejelek-jeleknya penyakit. Nah itu, sehingga kita bisa memohon kepada Allah untuk selalu diberikan kesehatan, diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan untuk selalu beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya rezeki yang sering kita lupakan adalah wal faraghu, rezeki waktu luang atau diberi kesempatan waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu ini adalah rezeki yang begitu besar setelah rezeki iman. Betapa banyak orang-orang yang begitu memanfaatkan waktu, seperti para sahabat, para salafus saleh, para tabi'in. Mereka kita akan mengetahui tentang pentingnya waktu, maka bersungguh-sungguh untuk menggunakannya dalam beramal soleh. Lalu apakah kita sudah menggunakan waktu ini sebaik mungkin, atau malah banyak waktu yang kita sia-siakan? Padahal waktu di dunia ini semua manusia sama. Saya dengan Bapak Ibu waktunya sama. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan juga sama, setahunnya pun juga sama, waktunya semuanya sama. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita meluangkan waktu? Karena saya yakin semua orang pasti sibuk, semua orang pasti punya kesibukan, tetapi setiap orang ketika punya kesibukan, yang paling penting adalah mampu meluangkan waktunya atau tidak untuk beribadah kepada Allah. Itu. Karena kesempatan waktu ini tidak akan terulang kembali lagi, apalagi kesempatan waktu ketika di dunia ini.
Sebab di dunia ini Allah jadikan manusia untuk beribadah kepadanya, dan dijadikan pula di dunia ini untuk menyiapkan perbekalan, untuk menyiapkan segala yang akan ia lewati nanti di akhirat. Maka penting bagi kita untuk memanfaatkan waktu ini. Wal asri, ya, demi masa, demi waktu. Wal asri innal insana lafi khurs, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ya, yang saling mengingatkan dalam ketakwaan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Maka ayat ini pun sudah cukup menjadi motivasi untuk kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, ya, bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Seperti wasyams, ya, demi matahari waktu pagi, ya. Wal lail, demi malam. Wal fajr, demi fajar. Wad duha, demi waktu duha, dan yang lain sebagainya. Maka ini menandakan pentingnya waktu tersebut, sehingga kita yang masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah pada saat ini, masih hidup di dunia ini, maka kita gunakanlah sebaiknya. Salah satunya adalah untuk menyiapkan perbekalan kehidupan nanti di akhirat, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini tidak akan pernah terulang kembali di hari esok. Hari yang sudah terlalui pun juga tidak akan terulang kembali di hari ini. Waktu terus berjalan walaupun kita berhenti, ya, sehingga ibadah pun juga tidak boleh berhenti. Beramal soleh harus terus kita lanjutkan, ya. Karena ketika waktu di dunia ini sudah tidak Allah berikan, waktu di dunia ini sudah Allah cabut, maka kita tidak akan bisa kembali lagi. Dan beruntung bagi orang-orang yang bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, waktu ini dengan sedisiplin mungkin untuk beribadah kepada Allah, ya, maka ia akan menjadi orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, orang yang tidak menggunakannya dengan baik, ia sia-siakan. Apalagi kalau sampai berpikiran, mumpung masih di dunia, senang-senang. Ini pikiran yang salah. Biasanya anak-anak muda berpikiran seperti ini. Mumpung masih muda, mumpung masih nom, senang-senang, tobat tengkong wis tua. Lah ini juga salah, ya. Karena kita tidak akan tahu, ya, apakah maut itu akan datang ketika tua. Begitu banyak kejadian maut itu datang kepada yang muda, kepada yang kecil, tidak melihat umur, tidak melihat tua. Sehingga marilah kita bersama-sama, ya, gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, ya. Untuk apa? Yang pertama, wa'amilus shalihat, ya. Ilal ladzina amanu wa'amilus shalihat, beramal saleh. Beramal saleh itu bisa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti melaksanakan salat, puasa, ya, zakat dan haji, ya, ataupun
amalan ibadah lain yang hubungannya dengan Allah. Dan juga hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia, itu harus diperhatikan. Sebab apabila hanya condong di salah satunya saja, maka ini pun tidak akan sempurna nanti pahalanya. Hanya fokus ibadah kepada Allah tapi melupakan kewajibannya terhadap sesama manusia, tidak memiliki kepekaan sosial, tidak mau bersilaturahim, tidak mau membantu terhadap sesama saudara, tidak mau peduli terhadap tetangganya, maka ini pun akan menjadi kesalahan. Ataupun sebaliknya, dia begitu baik terhadap orang, dia begitu dermawan terhadap orang lain, sering membantu, ya, sering bersilaturahim, namun dia tidak beribadah, itu pun juga salah, ya. Sehingga kita pun harus selaras, seimbang antara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan baik terhadap sesama manusia. Karena kita hidup di dunia ini tidak hidup sendirian, Bapak Ibu, hidup berdampingan, hidup dengan manusia yang lain. Maka hablum minan nas pun juga harus diperhatikan. Lalu bagaimana lagi orang yang beruntung memanfaatkan waktu itu? Watawassaw bil haqq, yaitu orang yang sering mengingatkan dalam ketakwaan, mengingatkan dalam menjalankan perintah Allah. Makanya beruntung bagi bapak-bapak atau adik-adik yang jadi muazin, ya, yang sering azan, ya. Orang yang azan kan namanya muazin. Nah, karena apa? Karena mereka itu dakwah setiap hari, sehari 5 kali, ya. Dakwah dengan azannya itu, ya. Mengajak untuk sholat, hayya 'alas shalah, itu ya, hayya 'alal falah, ya, mari menuju kemenangan, dakwah itu. Maka beruntung seorang muazin, karena ia akan mendapatkan pahalanya orang yang sholat tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu. Masya Allah, betapa banyak pahala orang muazin yang ia dapatkan jika yang datang itu juga banyak, itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, wa tawassaw bil haqq, ya, itu mengingatkan dalam kebenaran, ya, memiliki jiwa amar ma'ruf nahi mungkar, ya, senang menasehati, ya, tapi juga senang dinasehati, itu ya. Sebab kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Ini menandakan 2 telinga harus sering mendengar nasihat-nasihat dan 1 mulut adalah ketika sering menasehati. Itu. Maka bagi kita pun, ya, juga jangan merasa bosan-bosan untuk selalu mengajak dalam kebaikan, mengajak dalam kebenaran, dan juga mencegah dalam kemaksiatan. Lalu apa yang ketiga, orang yang beruntung memanfaatkan waktu? Watawassaw bis sabr, yaitu mengingatkan dalam kesabaran, itu ya. Diingatkan karena setiap manusia pasti mendapatkan ujian, dan setiap ujian itu berbeda-beda. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya itu adalah sesuai dengan kadar dan sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan cobaan dan ujian itu kecuali baginya yang mampu, baginya sesuai dengan kadarnya. Itu. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita manfaatkan, kita renungkan rezeki-rezeki yang Allah berikan selama ini ternyata begitu banyak. Bukan hanya sebatas materi, bukan hanya sebatas harta saja, tetapi ada 3 rezeki yang Allah berikan kepada kita setiap hari saat ini, yaitu keluarga yang nyaman, ya, rezeki sehat, dan juga rezeki luangnya waktu ataupun kesempatan waktu.
Maka dari itu di bulan Ramadan ini marilah kita bersama-sama tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kualitas ibadah, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, agar kita nanti ketika selesai di bulan Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.